ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Mata V80, yakni alumni dari Fakultas Ekonomi UI yang semoga dirahmati Allah. Angkatan 80, jadi ya rata-rata kita mungkin sudah mendekati usia 60 tahun. Yang jelas sudah di atas 17 tahun semua, Pak. Sudah 17 tahun lewat 40 lebih bahkan. Semoga Allah senantiasa merahmati kita, melimpahkan barokahnya untuk kita, dan semoga kita tetap di atas iman dan takwa, di atas hidayah iman dan takwa, dan di atas jalan yang hak. Dan kelak semoga ketika Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, manusia Allah ciptakan tidak selamanya hidup di dunia. Hidup tidak abadi. Kehidupan dunia itu fana. Kehidupan abadi adalah nanti di yaumil akhir. Nah tentu kita yang usianya sudah di atas 50, bahkan mendekati 60, bahkan mungkin lebih sedikit. Berarti sudah cukup lama kita tinggal di dunia. Waktu sisa kita tinggal sedikit. Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya untuk bekal yang akan kita bawa sampai nanti di yaumil akhir. Bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika kita hendak mengadakan suatu perjalanan, makin jauh perjalanan yang akan kita tempuh dan makin lama waktu di mana kita akan mengadakan perjalanan, bekal yang kita bawa luar biasa. Contoh sederhananya ketika orang mudik lebaran. Allahu Akbar, itu yang namanya mobil, sampai di atasnya ditambah bagasi, penuh di dalamnya, wah luar biasa. Yang naik motor di belakangnya ada, di depannya ada, dan seterusnya. Kenapa? Karena supaya nanti saat pulang mudik, di mudik itu sudah punya bekal. Bekal pakaian, bekal makanan, bekal harta, dan yang lainnya. Bayangkan liburan selama 1 pekan, apalagi selama 1 bulan nggak bawa bekal, atau bekalnya kurang. Saya yakin repotnya luar biasa. Bukankah kita akan mudik? Bukankah mudik kita itu ke kampung akhirat? Sebetulnya akhirat bukan kampung, negeri akhirat. Bukankah kita akan mudik ke akhirat? Sudah berapa banyak bekal yang kita persiapkan untuk kita bawa? Mungkin nggak terpikirkan oleh kita terkadang. Kenapa? Saking cintanya dengan dunia, saking sibuknya dengan dunia. Dan seterusnya kita berpikir tentang dunia. Meskipun terkadang bertambah usia, makin lemah tubuh kita. Tapi itulah manusia. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita akan mengkaji kajian, memanfaatkan sisa waktu sebaik-baiknya berdasarkan bagaimana Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, bagaimana Rasul mengingatkan dalam Al-Hadis. Saya buka sebagai muqaddimah. Pertama, surat Ar-Rum, surat 30, ayat 54. Surat Ar-Rum, surat 30, ayat 54. Silakan para jamaah Matafe yang memegang ayat Al-Quran, bisa buka di laptop, bisa buka di kitab suci, bisa buka di handphone, silakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang telah menciptakanmu dalam keadaan lemah. Gak ada manusia diciptakan langsung kuat, sehat, kecuali 2 makhluk, Adam dan Hawa. Selain itu semua manusia lemah. Dikecualikan Nabiullah Isa alaihissalam. Meskipun bayi, tapi beliau sudah bisa berbicara. Tapi tetap saja bayi masih lemah. Kita itu diciptakan oleh Allah asalnya dalam keadaan dha'fin, lemah. Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian ketika kita diciptakan pertama kali lemah, lambat laun setelah dibesarkan oleh orang tua kita, kita menjadi remaja, kita jadi dewasa, sampai usia kita 50 tahun, quwwatan, Allah berikan kita kekuatan.
Setelah 50 ke atas, apa kata Allah? Summa min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah Allah ciptakan kamu menjadi kuat, maka Allah akan jadikan kamu lemah kembali dan mulai tumbuh uban. Saya yakin peserta kajian sekarang ini semua sudah pada tumbuh ubannya. Bahkan mungkin ada yang rambutnya sudah hampir putih semuanya. Artinya apa ketika tumbuh uban? Sudah mulai layu. Usia kita bertambah, kekuatan kita berkurang. Dha'fin wa syaibah. Lemah dan mulai tumbuh uban. Kulit sudah mulai keriput. Para wanita meskipun sudah usia 50 lebih, hampir 60, kadang pengen tampil tetap cantik. Mungkin cantik hanya di wajah, tetap saja kulit yang lain keriput. Gigi-gigi sudah mulai ngilu, kacamata sudah harus berkacamata, harus disambung. Belum lagi engsel-engsel, sendi-sendi. Subhanallah. Inginnya kuat, tetap gagah, tapi nggak bisa. Kenapa? Allah tetapkan yang namanya manusia di saat nanti sudah tua pasti akan lemah kembali. Yang namanya sudah tua akan lemah kembali. Semangat tua tetapi tetap tubuh itu lemah. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apapun yang Allah kehendaki, apapun yang Allah firmankan. Wa huwal alimul qadir, dan Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha kuasa atas hambanya. Nggak ada hambanya yang kuat terus, itu nggak ada. Tapi apa yang terjadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di hadis Imam Muslim tersebut dalam hadis nomor 1007 dan 1008 dari Abu Hurairah dan juga dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Apa kata Rasulullah? Qalbu syaikhi syabun ala hubbi ithnatain. Seorang yang tua tetap muda dalam hal mencintai dua perkara. Yang pertama, hubbil aish wal mal. yakni manusia itu meskipun umurnya sudah tua, tetap saja mencintai hidup, ingin panjang umur, dan tetap saja mencintai harta, ingin sukses terus. Ada orang ketika masih sibuk kerja, nggak sempat nyari ilmu agama, ibadahnya masih ngawur kadang-kadang. Dia bercita-cita, nanti kalau saya sudah pensiun, usia 55 tahun, 56, sudahlah cukup saya berkarya, menjelang usia 60 saya ingin membekali diri untuk akhirat. Pensiun terjadi, nyari kerja lagi, sibuk dunia lagi. Inilah manusia. Cintanya dengan harta, cintanya dengan umur, panjang umur, itu tidak pernah berhenti. Inginnya terus. Maka Rasulullah mengibaratkan, manusia itu inginnya tetap muda, ingin tetap muda. Disebutkan di hadis yang berikutnya, nomor 1008, dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, apa kata Rasulullah? Yahramu ibnu Adam wa tashibbu minhu ithnatan. Setiap manusia, anak Adam, pasti akan menjadi tua. Gak ada manusia muda terus. Tiap manusia pasti akan menjadi tua. Tetapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jiwanya tetap muda dalam dua hal. Jadi manusia udah tua, tapi dua halnya tetap muda. Apa itu yang tetap muda? Hirsu 'alal mal, yakni muda dalam hal tamak, ingin tetap menguasai harta. Harta benda yang melimpah ruah. Wal hirsu 'alal umur, dan tetap ingin panjang umur. Maka meskipun sudah tua, doanya tetap semoga panjang umur. Barokah, hartanya melimpah ruah. Itu yang dipikirkan. Apakah harta kita akan kita bawa mati? Tidak, demi Allah. Apakah harta kita akan kita kemudian bawa ke kubur? Juga tidak. Dibawa ke akhirat, apalagi. Maka ketika seorang dikatakan kaya, apa sih kaya itu? Di hadis berikutnya itu, di yang sebelah kanan disebutkan, di hadis nomor 1011. Hadis nomor 1011. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kathratil 'ard. Yang dimaksud kaya bukan kaya harta benda duniawi. Banyaknya harta, punya kekayaan, punya pangkat, punya jabatan, itu bukan orang kaya, kata Rasulullah. Lalu apa itu orang kaya? Walakinnal ghina ghina nafs. Yang dimaksud orang kaya adalah
kaya jiwa. Bagaimana jiwanya bisa menguasai diri. Bagaimana hatinya tunduk kepada aturan Allah. Bagaimana dunia diatur oleh dia, bukan dia yang diatur oleh dunia. Itulah hakikat kaya. Orang yang mampu menjalankan hidup dengan sebenar-benarnya untuk mencari ridha Allah. Itulah orang yang kaya, kata Rasulullah. Maka saudaraku seiman, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, Allah mengibaratkan hidup kita di dunia itu sangat sebentar. Jangan disia-siakan. Kenapa? Hidup di dunia hanyalah permainan, senda gurau. Mari kita buka surat Al-Hadid, surat 57, ayat yang ke-20. Surat 57, surat Al-Hadid, ayat 20. Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun." Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, walahun, dan senda gurau. Jadi orang hidup di dunia itu seperti orang main-main dan orang bercanda terus, senda gurau terus. Wazinatun, perhiasan. Watafahurum bainakum, di mana manusia saling berbangga-bangga di antara kami. Watakathurum fil amwali wal aulad, berbangga-bangga dengan memperbanyak harta, berbangga-bangga dengan banyaknya anak keturunan, berlomba-lomba untuk meraih itu semua. Allah katakan, kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Seakan-akan orang hidup di dunia itu diibaratkan seperti seorang petani yang menanam tanaman. Allah menggunakan kata-kata nabatun. Nabatun itu adalah tanam-tanaman, jenis biji-bijian, bahan-bahan makanan yang sekali tanam, tumbuh, dipanen, mati. Tidak bisa hidup lama. Bukan syajarah. Kalau syajarah itu pohon, Bapak Ibu sekalian. Seperti pohon mangga, ditanam bertahun-tahun, bahkan bisa lebih dari 100 tahun. Bisa berbuah terus, diambil buahnya tiap tahun, tiap musim. Tapi kalau nabatun itu satu tanaman, yang tanaman itu sekali tanam, membuahkan, dipanen, mati. Itulah dia. Seperti itulah kita, kayak tanaman. Nabatun, maka dikatakan, kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu. Seperti hujan yang lebat, di mana dengan hujan lebat itu para petani menanam tanaman, tanamannya kemudian tumbuh subur, lebat, mengagumkan para petani yang menanamnya. Maka saat itulah seharusnya segera dipanen, dipetik hasilnya, karena cuma sekali berbuah. Jangan dibiarkan. Seandainya dibiarkan, apa yang terjadi? Summa yahiju fatarahu misfarra. Summa yahiju fatarahu musfarra. Kemudian kamu lihat, kalau tanam-tanaman itu dibiarkan, tidak segera dipetik, nanti tanaman itu lama-lama menjadi kuning, layu, warnanya menguning. Summa yakunu khutama. Ketika dibiarkan, maka lama-lama tanaman itu pasti mati. Khatam, mati, musnah, hancur. Itulah kita manusia. Coba lihat Bapak Ibu sekalian. Kita ketika lahir dalam keadaan subhanallah lemah tadi, seperti tumbuhan yang lagi ditanam, disemai, disirami air, dipupuk, dirawat oleh orang tua kita. Sampai kita tumbuh sampai sekarang, begitu dewasa mengagumkan. Seharusnya di usia dewasa itulah Anda petik hasilnya, segera, sekarang. Untuk apa? Untuk bekal akhirat. Kita simpan. Apa yang harus kita petik? Amal ibadah. Baik itu dari amal ibadah yang wajib, sholat, puasa, zakat, haji yang wajib-wajib. Atau amal ibadah yang sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zakat, sedekah sunnah, haji sunnah, umroh, dan yang lainnya. Hablum minan nasnya, berbuat baik, perbanyak kebaikan, seakan-akan lagi memetik hasil. Kita simpan, Allah yang menyimpan pahalanya. Bahkan mungkin kita sudah lupa apa yang kita kerjakan. Nanti saat mati, tubuh kita hancur. Tapi hasil petikannya masih ada di catatan-catatan malaikat yang mencatat amal baik kita. Tapi jangan lupa, ada catatan amal buruk jika kita ternyata nggak metik hasil. Lalu apa yang terjadi? Summa yakunu khutama. Kita pasti nanti akan mati. Tapi sebelum mati, Allah katakan, layu dulu. Maaf, bukankah kita semua layu sekarang? Sudah di atas 50, 60, bahkan mungkin lebih?
Sudah tidak segagah dulu lagi? Apakah kita masih berpikir tentang dunia? Apakah tanaman ketika sudah berbuah dan matang hendak dipetik, masih butuh air hujan? Sudah nggak butuh lagi. Atau butuh air sekedar. Sama kita dengan usia ini, sudah tidak butuh lagi. Berapa sih makanan yang kita makan? Saya yakin dulu rekan-rekan ketika zaman mahasiswa dari SMA itu masih lagi top-topnya, makan 2 piring masih oke. Olahraga dari pagi siang oke. Bahkan ketika belajar sampai larut malam oke. Mengerjakan tugas pagi siang malam oke. Silahkan sekarang. Makan sudah nggak bisa nikmat seperti dahulu lagi. Paling berapa piring? Setengah piring, 1 piring malah jadi. Bahkan maaf, di atas usia 50, kadang-kadang kebanyakan makan salah, kurang makan salah, salah makan juga salah. Itulah kita, seperti inilah tanaman yang sudah mulai menguning. Nanti lama-lama kita akan mati. Maka kalau sudah mati, di ujung ayatnya Allah katakan, wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Di akhirat menunggu 2. Ada siksa yang sangat pedih, yakni neraka. Ada ampunan Allah dan ridhonya Allah, yaitu surga. Jadi setelah kita mati, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita ditunggu di akhirat. Ada 2 yang menunggu kita, surga atau neraka. Terserah Anda mau kemana. Allah katakan, ada adab yang pedih, adab lebih dulu dikatakan. Wa maghfiratu minallah, ada ampunan Allah, ada surganya Allah. Ada neraka, ada surga. Terserah Anda nanti mau kemana. Tergantung sekarang ini. Apakah bisa memanfaatkan sebaik-baiknya atau tidak. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan, kesenangan yang menipu, enggak selama Bapak Ibu jamaah sekalian. Demi Allah, kita hidup di dunia sangat sebentar. Bapak Ibu alumni dari angkatan 80, berarti sampai sekarang sudah 40 tahun, 41 tahun. Saya yakin ketika Bapak Ibu melihat album, kalau zaman dahulu tahun 80 itu kita masih plonco barangkali namanya, bukan posma, bukan apalagi sekarang apa namanya. Masih plonco ya Pak ya, zaman dulu mahasiswa ya Pak ya. Barangkali di antara Bapak Ibu pernah lihat foto bersama ketika selesai di plonco. Yang bapak-bapak setelah di plonco digundul, yang macam-macam lah. Foto bersama satu angkatan. Mungkin saat sekarang 40 tahun yang lalu fotonya masih ada, disimpan. Sekarang lihat, kita ngomong, subhanallah itu kamu ini saya, ini nggak beda ya, begini, begitu, dan seterusnya. Pasti ada yang berkomentar. Sepertinya baru kemarin ini foto kita bersama. Sekarang kita udah sama-sama umur 60, udah punya cucu, udah tanya cucumu berapa. Nanti lama-lama akan tanya lagi, di antara teman kita yang sudah meninggal siapa? Nanti ada yang nanya lagi, yang masih hidup tinggal berapa? Bahkan nanti kalau sudah pikun, kamu siapa? Seperti itulah manusia. Terus berputar. Makanya itulah manusia disebut khalifah. Yang terus digantikan. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Ayat ini mewakili sebuah cerita yang sangat-sangat serius bahwasanya hidup kita itu hanya sesaat jika dibandingkan kehidupan akhirat. Maka jangan sampai kita menyesal tidak memanfaatkan sisa waktu yang sebaik-baiknya. Apalagi kalau sudah di yaumil akhir, penyesalannya luar biasa. Coba kita buka surat 23. Surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai ayat 115. Di surat Al-Mu'minun, surat 23, 112 sampai 115, 112 sampai 114, dialog Allah dengan penghuni, yakni dengan penghuni padang mahsyar, saat dibangkitkan di padang mahsyar. Pada saat itu Allah bertanya kepada manusia yang sedang berkumpul di padang mahsyar, seketika menunggu hisab. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya, hai manusia, kamu pernah tinggal di dunia? Berapa tahun kamu namanya pernah hidup di dunia? Qalu labithna yawman aw ba'du yawmin fas'alil 'adi. Manusia menjawab, kami tinggal di bumi kira-kira hanya sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Allah disuruh tanya sama yang menghitung.
Bayangkan Bapak Ibu, kita hidup puluhan tahun. Alumni FEU ini yang angkatan 80 sudah 59, mungkin ada yang sudah 60 atau mungkin lebih sedikit. Sudah sekian lama hidup di dunia, bahkan bisa jadi lebih. Ditanya di akhirat berapa lama kamu tinggal di bumi, jawabnya cuma sehari atau setengah hari. Bahkan Allah jawab di ayat 114-nya, qala illa bithum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Kata Allah, kamu tidak pernah tinggal di bumi kecuali hanya sebentar saja. Jika kamu benar-benar mengetahui. Kita hidup di dunia hanya sebentar, kata Allah. Nggak bertahun-tahun, boro-boro tahun-tahun. Sehari aja enggak, setengah hari enggak. Anda hanya sebentar, kata Allah. Maka apakah sebentar yang kita rasakan di dunia ini boleh kita berbuat sesuka hati kita? Maka pertanyaan Allah di ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa? Apakah kamu mengira bahwasanya Allah menciptakan kamu itu di dunia ini boleh main-main tanpa maksud, boleh berbuat sesuka hati kita? Wa annakum ilaina la turja'un. Hai manusia, apakah kalian mengira bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah? Demi Allah, Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah ciptakan kita di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah, bukan untuk mencari kekayaan, melimpah ruah, mencari kedudukan, mencari pangkat jabatan, berebut kekuasaan. Demi Allah, bukan itu. Tapi kita lihat di dunia ini, wabil khusus di negara kita, usia sudah sekian puluh tahun, mendekati 70 tahun, masih ribut kekuasaan. Masih berebut kekuasaan, masih rebutan dunia. Apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda yakin akan selamanya hidup? Dan maaf, ini terjadi. Apakah kita ingin seperti itu? Allah katakan, hidupmu cuma sebentar. Sebentarnya bukan cuma sebentar. Bahkan Allah katakan, sesaat. Silakan Bapak Ibu buka kembali surat 10. Surat Yunus ayat 45. Surat 10, surat Yunus ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum." Dan pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, manusia semua dikumpulkan. Saking dahsyatnya peristiwa dikumpulkannya di padang mahsyar, beratnya akan menanggung hisab. Belum sampai masuk ke neraka atau ke surga, belum sampai dihisab, baru berdiri di padang mahsyar menanti untuk dihisab. Apa yang terjadi? Ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Saking beratnya hari itu, mereka seakan-akan merasa tidak pernah berdiam hidup di dunia, kecuali sesaat saja dari waktu siang hari. Yata'arafuna bainahum. Seperti lamanya mereka saling berkenalan sesama mereka. Allahu Akbar. Bapak Ibu, hidup kita di dunia dibandingkan akhirat, ketika kita hidup di dunia berpuluh-puluh tahun, jika dibandingkan waktu akhirat, hidup kita puluhan tahun di dunia seperti sesaat di siang hari, seperti orang saling berkenalan. Allahu Akbar. Bapak Ibu, berapa lama kita kenalan? Paling menit, paling setengah jam, paling banter 1 jam. Itulah hidup kita di dunia yang puluhan tahun jika dibandingkan waktu di akhirat. Maka ada orang di dunia dikasih kesempatan untuk menghabiskan sisa waktu sebaik-baiknya. Bekal untuk dibawa ke akhirat ternyata dipakai untuk bersenang-senang dengan dunia. Kata Allah, ujung ayatnya mengatakan, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Sungguh rugi orang-orang yang hidup di dunia tapi mendustakan pertemuan dengan Allah. Mereka tidak mendapatkan petunjuk. Apakah manusia mengira bahwa akan hidup selamanya? Suatu ketika Allah kehendaki kita mati, nggak ada yang bisa mencegah. Nggak ada yang bisa kita menghindar. Pasti, demi Allah, kita pasti mati. Yang waktunya Allah sembunyikan. Dan kita hidup di dunia hanya sesaat. Tidakkah kita manfaatkan sebaik-baiknya? Dan ingat, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, kematian itu datangnya tiba-tiba. Nggak bisa ditawar-tawar kalau sudah datang.
nggak bisa dimundurkan, nggak bisa dimajukan. Kita bisa lihat betapa banyak, saya yakin, famili kita, handetolan kita, mungkin bahkan orang tua kita, saudara kita, anak kita yang sudah dipanggil lebih dulu, datangnya tiba-tiba. Meskipun kita hendak mencegahnya, nggak bisa. Karena Allah berfirman demikian di surat 7, Al-A'raf ayat ke-34. Surat 7, surat Al-A'raf ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal." Dan bagi tiap-tiap umat manusia sudah ditetapkan oleh Allah mempunyai ajal, batas waktu. Wa fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila batas waktu manusia hidup di dunia sudah habis, tiba saatnya, ajalnya tiba, maka kematian pasti akan menimpanya. La yastakhiruna sa'ah. Tidak bisa dimundurkan meskipun sesaat. Wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan. Nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Dan kita nggak pernah tahu kapan itu akan terjadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah nasihat yang sangat indah. Nasihat itu diabadikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bisa ibu buka di kitab Bulughul Maram, tolong Ibu Erni, hadis nomor 1516. Bagaimana pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang ketika itu masih muda. Beliau adalah Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, putra Umar bin Khattab. Bulughul Maram 1516. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika itu. Ibnu Umar mengatakan, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya." Pada suatu hari aku dipegang kedua pundakku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Hai anak muda, hiduplah di dunia seakan-akan engkau orang asing. Maksudnya asing itu kamu jangan terlalu betah dengan dunia. Hidupmu di dunia itu cuma sementara. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau orang yang asing. Aw 'abiru sabil, atau kamu seperti hidupnya orang-orang yang sedang sabil. Dalam perjalanan mampir sejenak. Saat kita mampir sejenak dalam perjalanan, itulah kita hidup di dunia. Kita telah menunggu lama dalam perjalanan ketika Allah belum ciptakan kita ke dunia. Tapi ruh kita disimpan di Lauhil Mahfuz. Nah, di dunia kita hidup puluhan tahun, itu lagi mampir sejenak. Kita akan mengalami perjalanan berikutnya, Pak. Setelah kematian. Perjalanan alam barzah. Perjalanan alam kubur. Perjalanan alam kematian. Wallahu a'lam, berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, bahkan berapa ribu tahun. Kita nggak tahu. Terus perjalanan itu akan berhenti sampai terjadinya hari kiamat. Maka sampailah kita di perjalanan hari kiamat. Nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Untuk itu yang sebentar ini, apa pesan Rasulullah? Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar berkata, "Idza amsayta fala tantadhiri sabah." Apabila telah datang waktu sore, jangan kamu menunggu pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila telah datang waktu pagi, jangan tunda sampai nanti datang sore hari. Apa maksudnya? Untuk kita beramal, membekali diri, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk ibadah. Jangan nunggu nanti, besok, lusa, entar. Maaf, ada orang ngomong begini, ayolah kita tobat, 60 tahun loh kita udah dikasih hidup di dunia. Mau apa lagi? Nantilah saya tobat kalau saya udah merasa puas hidup di dunia. Nantilah saya tobat kalau saya sudah pensiun. Nantilah saya tobat kalau saya sudah anu. Gimana belum sempat tobat, tiba-tiba Allah cabut nyawa Anda. Rasul berpesan, segera. Jangan tunda, kata Rasulullah. Mari, jangan tunda. Maka pesan terakhir Rasul kepada sahabat Abdullah bin Umar adalah, khudh min sihatika lisaqamika. Ambillah sebaik-baiknya kesempatan sehatmu untuk bekal sakitmu. Wa hayatika limautika. Ambil kesempatan hidupmu itu untuk bekal matimu. Ternyata, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang Rasulullah perintahkan kepada kita, Allah perintahkan pula kepada kita.
manfaatkan sisa waktu kita sebaik-baiknya adalah dengan kita beramal ibadah, dengan kita beramal saleh, dengan kita beramal sebaik-baiknya untuk bekal kematian kita. Sebab kalau kita sudah mati, maka tidak ada yang mengiringi kita, tidak ada yang bisa menolong kita, kecuali amal ibadah kita. Sebab di saat kita mati, harta yang kita kumpulkan, kita tinggal. Keluarga yang mencintai kita, kita tinggal. Bahkan mereka pun nggak mau menemani kita. Cuman satu yang menemani kita, amal ibadah kita. Amal ibadah kita. Di kitab Sahih Muslim, Ibu Erni bisa dibantu kembali dibuka, hadis nomor 2491, bab tentang pengantar jenazah. Hadis Sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Semoga Allah meridhoinya. Anas bin Malik mengatakan begini, Anas bin Malik yaqul, dari Anas bin Malik dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita salasatun, kalau ada seorang mati, nanti yang mati tadi, yang mengantarkan jenazahnya ketika ke kuburan, ada 3. Jadi saat kita mati, siapapun kita, ketika kita mati diantarkan oleh 3. Saat jenazah kita mau dikubur. Salah satu, ada 3. Fayarji usnan. Yang 2 dari yang menghantarkan kita akan kembali. Fayarji usnan, kembali. Maksudnya apa? Nggak ngikut. Cuman sampai ke atas kuburan, sampai menghantarkan kita di hadapan kuburan. Setelah itu kembali lagi. Siapakah yang mengiringi kita 3? Lalu siapakah yang 2 kembali itu? Ini dia. Rasulullah SAW kemudian bersabda. Apa kata Rasulullah? Yang mengiringi jenazahmu itu adalah fayarji usnan, 2 akan kembali, wa yabqa wahid, 1 akan terus mengiringimu, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang akan mengiringi jenazahmu itu adalah hartamu, keluargamu, dan amal ibadahmu. Subhanallah. Hartamu, keluargamu, amal ibadahmu. Itu dia yang ngiring kita, saudaraku sekalian. Silakan. Ada konglomerat triliunan dolar mati. Hartanya nggak dibawa, cuman sebagian yang bisa dibawa ke depan kubur. Keluarganya begitu mencintainya, betapa banyak orang yang mengaguminya, paling diiringi oleh ribuan, ratusan ribu orang. Paling mereka cuma bisa sedih dan nangis. Dan amal ibadahnya, begitu sudah ditanam di kubur, kita ditinggalkan, siapa yang menemani kita? Fayarji usnan, kata Rasulullah. Yang 2 kembali. Siapa yang kembali? Harta sama keluarga. Kembali pulang. Nggak ngikut kita, nggak ngiring kita, nggak nemenin kita. Wa yabqa wahid, 1 yang akan mengiringimu, 1 yang menemanimu di kubur sampai nanti di yaumil akhir. Wa yabqa amaluhu, amalmu. Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir seperti ini? Bahwa yang bisa melapangkan kubur kita adalah amal kita. Yang bisa melapangkan, menerangi kubur kita adalah amal kita. Lalu sudah sejauh mana kita memperbanyak amal ibadah? Sudah sejauh mana kita lebih banyak untuk tafakkur bekal kita yang akan kita bawa untuk akhirat? Sering sekali kita mengabaikan. Ketahuilah saudaraku seiman, apapun yang kita miliki demi Allah gak akan dibawa, gak abadi. Itu fana, itu lenyap. Hanya dinikmati di dunia. Hanya dinikmati di dunia. Dan hadis ini sudah sangat jelas. Bahkan kalau kita lihat hadis yang sebelumnya di nomor 2490 dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan? Qala yaqulul abdi mali mali mali. Seorang hamba senantiasa berkata, hartaku, hartaku, hartaku. Innama lahu min mali min salatin. Sesungguhnya hartanya terbagi menjadi 3. Hartanya itu ada 3 macam. Yang pertama, apa itu? Harta yang dimakan. Maka yang dimakan itu, akala fa'afna. Yang dimakan itu kemudian, ma'akala fa'afna.
dimakan lalu dibuang jadi kotoran, habis. Aula bisa fa'abla, lalu pakaian yang dipakai, kendaraan, rumah tinggal, baju dan seterusnya, dipakai nanti lusuh, dibuang, ganti yang baru. Au a'ta faqtana, hartamu yang kamu sedekahkan untuk ibadah, untuk sedekah, untuk amal jariah, untuk kebaikan-kebaikan akhirat, itulah yang kekal. Lalu kemana yang lainnya? Anda punya $1 triliun, hanya dipakai 3 miliar. Yang berapa triliun dolarnya tetap ditinggal, nggak dibawa mati. Bahkan itu beban yang berat. Pertanyaan nanti di yaumil akhir. Amal kita, selainnya kemana? Wa masyiwa dzalika fahuwa dzahibun. Selain dari yang 3 tadi, maka akan kamu tinggalkan saat kamu mati. Untuk siapa? Wa tarikuhu linnas. Untuk orang lain. Untuk ahli waris, Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka ayat hadis ini sudah sangat jelas. Kita nggak bawa apa-apa kecuali amal. Lihat surat Asy-Syura, surat 42, ayat yang ke-36. Bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan di situ. Allah berfirman, "Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya." Apapun kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadamu, apapun, harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, jabatan, pasangan, anak, keturunan, semua yang kamu dapatkan di dunia. Kata Allah, semuanya itu kesenangan hidup di dunia. Wa ma indallah khairun wa abqa. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Surga, pahala, karunia, ampunan. Tapi mungkinkah kita bisa meraih itu tanpa amal ibadah? Tanpa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya? Afan, Bapak Ibu sekalian, usia kita sudah seperti ini. Mana yang lebih banyak kita harusnya baca? Al-Quran. Tapi lebih sibuk baca WA, baca Instagram, dan yang lainnya. Apa yang harusnya lebih kita pelajari sekarang? Pelajari ilmu agama. Karena kita mungkin dulu pernah meninggalkan. Malah tetap saja mempelajari tentang bisnis, tentang dunia, tentang ini, dan seterusnya. Mana sih waktu yang harus kita sibukkan? Sibukkan dengan amal ibadah. Makin khusyuk sholat kita, ibadah kita. Mantapkan, tingkatkan. Malah makin berkurang. Alasannya apa? Sudah tua nih, sudah lemah nih badannya. Lalu kapan kita akan membekali diri? Yang ada di sisi Allah lebih baik, lebih kekal. Lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Khusus bagi orang yang beriman dan orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah Rabbnya. Yang tawakal kepada Allah, Allah akan berikan yang terbaik. Allah katakan di sini, semuanya itu tidak akan ada yang baik di dunia itu. Bahkan ayat yang semakna dengan ini begitu banyak. Saya tunjukkan 2 ayat lagi yang semakna dengan ayat ini. Surat Al-Qasas, surat 28. Lihat ayat 60. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Dan apa saja kekayaan, jabatan, keturunan, pangkat, jabatan, semua yang kamu dapatkan yang Allah berikan kepadamu di dunia. Ini semua kesenangan hidup sementara di dunia. Wa zinatuha, dan semuanya itu zinatuha, hanya perhiasan yang kamu banggakan. Wa ma indallah khairun wa abqa. Tetapi yang ada di sisi Allah itu adalah lebih baik dan itu lebih kekal. Afala ta'qilun, maka apakah kalian tidak mau menggunakan akalnya? Kalian tidak mengerti tentang itu? Bahwa yang ada di sisi kamu itu tidak ada apa-apanya? Satu ayat lagi, surat 18 ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Hartamu, kekayaanmu, kedudukanmu, anak-anak keturunanmu, itu cuman perhiasan keindahan hidup di dunia. Wal baqiyatus salihati khairun inda rabbi. Sedangkan amal solehmu yang kamu lakukan terus-menerus sepanjang sisa hidupmu ini adalah lebih baik pahalanya ada di sisi Allah.
ada di sisi Allah. Inda rabbik sawaban wa khairun amala. Sebagai harapan yang menjadi harapan untuk kebaikan di yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya tutup dengan 2 buah ayat Al-Quran dan sebuah hadis. Lalu kita adakan tanya jawab. Saya tadi sudah berdiskusi dengan Pak Khairil, katanya dikasih waktu 45 menit untuk tausiah, sisanya adalah untuk tanya jawab. 2 ayat yang saya jadikan penutup. Yang pertama, ketahuilah saudaraku sekalian, kenapa banyak manusia melalaikan akhirat? Sebab mereka terlalu mencintai dunia dan melihat dunia indah hanya melihat melalui pandangan mata. Sehingga orang yang melihat dunia tanpa iman, tanpa ilmu, tanpa akidah, hanya dengan hawa nafsu, pasti akan mencintai dunia dan lalai terhadap akhirat. Silakan buka surat 7, surat 30 ayat ke-7. Surat Ar-Rum ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya." Mereka kebanyakan mengetahui yang lahir saja, yang tampak saja. Indahnya kehidupan dunia hanya kelihatan saja oleh mata. Decak kagum, hanya kagum dunia yang kita pikirkan. Maka kalau orang sudah mencintai dunia segala-galanya, wahum 'anil akhirati hum ghafilun, maka terhadap akhirat mereka pasti akan lalai. Terhadap akhirat mereka lalai. Sampai Allah katakan di ayat 8-nya, awalam yatafakkaru fi anfusihim, maka apakah mereka tidak memikirkan tentang diri-diri mereka, kejadian yang Allah ciptakan dan apa yang mereka telah diberikan oleh Allah? Ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan kita manusia, dan semua fasilitas yang ada di antara keduanya. Allah ciptakan dengan tujuan yang benar, dan Allah berikan kita kesempatan hidup dan menikmati hidup sampai waktu yang ditetapkan. Hanya sebentar di dunia. Sementara di akhirat, itu abadi. Wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Tapi memang kebanyakan manusia terhadap perjumpaan dengan Allah mereka ingkar. Mereka mengingkari Allah seakan-akan nggak ada kehidupan akhirat. Kalau seperti itu, silahkan Anda berbuat di dunia. Tapi yang perbuatannya baik di dunia, pasti akan dibalas dengan baik di dunia. Yang perbuatannya jahat di dunia, silahkan resiko Anda yang menanggung. Yang berbuat jahat pasti dibalas dengan kejahatan, yaitu azab neraka. Yang beramal soleh dengan perbuatan yang baik pasti akan dibalas kebaikan yang lebih baik, yaitu surga. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, ketika seorang di surga, itulah kenikmatan yang Allah berikan, rizki tanpa batas. Di dalamnya Allah berikan. Satu ayat penutup, silahkan buka surat Ghafir, surat 40. Ayat 40. Surat Ghafir, surat 40, ayat 40. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang jahat, perbuatan dosa, perbuatan jahat, perbuatan zalim, perbuatan maksiat, boleh jadi di dunia merasa aman karena nggak ketahuan, nggak ketangkep, nggak ada yang menyaksikan. Silahkan Anda berbuat, tapi Allah Maha menyaksikan. Pasti akan dibalas. Kata Allah, "Fala yujza illa mithlaha." Tidak akan dibalas kecuali sebanding dengan kejahatan itu. Karena Anda berbuat jahat, pasti nanti balasannya jahat di akhirat. Sebaliknya, "Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untsa wa huwa mu'min." Barang siapa yang mau beramal soleh, beramal ibadah sebaik-baiknya, baik laki-laki atau perempuan, dan mereka dalam keadaan beriman, faulaika yadkhulunal jannah, maka sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Mereka mendapatkan rizki di dalam surga tanpa batas. Di dunia kita serba dibatasi oleh Allah. Tapi di surga, Bapak Ibu mau minta apa? Tanpa batas diberikan. Inilah, wahai saudaraku seiman, Bapak Ibu jamaah sekalian Matafi yang semoga dirahmati Allah. Hidup di dunia, Allah katakan, gak ada apa-apanya.
Bahkan Rasul mengatakan, Allah berfirman di dalam sebuah hadis, bahwasanya dunia itu di hadapan Allah lebih hina dibandingkan pandangan kita terhadap bangkai. Saya tutup dengan sebuah hadis. Silakan Ibu Erni bisa minta bantuan, dibuka hadis di kitab Sahih Muslim nomor 2489. Cerita dari sahabat bernama Abdullah bin Abbas. Jadi Jabir bin Abdullah ketika berjalan bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir bin Abdullah ketika berjalan bersama Rasulullah SAW, ketika itu mengabarkan bahwasanya kami sedang berjalan bersama Nabi SAW. Tiba-tiba di hadapan Nabi ada seengkok bangkai anak kambing. Bangkai anak kambing itu dipegang oleh Rasul, ternyata telinganya cacat, kakinya cacat, anak kambing kecil yang cacat yang sudah mati diangkat oleh Rasulullah SAW, diambil pada telinganya, diangkat, dihadapkan kepada sahabat. Lalu Rasul menawarkan, adakah di antara kalian yang mau membeli bangkai anak kambing ini dengan 1 dirham? 1 dirham ditawarkan. Sekarang kalau diekuivalenkan 1 dirham paling 70.000, 80.000 paling. Ada yang mau beli kambing seberharga 80.000, murah sekali. Tapi sudah jadi bangkai, anak kambing cacat lagi. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, untuk apa bagi kami? Dia sudah jadi bangkai, cacat lagi. Untuk apa kami beli? Maka Rasul mengatakan, adakah yang mau aku beri cuma-cuma? Nih, aku kasih gratis. Sahabat semua menjawab, sekalipun dia hidup, kami tidak akan mau. Karena anak kambing itu sudah cacat, kedua telinganya kecil, kakinya cacat, apalagi sudah jadi bangkai. Hina ya Rasulullah, anak kambing itu sudah jadi bangkai. Bangkai itu hina. Apa yang terjadi kemudian? Allahu Akbar. Faqala, Rasul bersabda ketika mendengar jawaban sahabat bahwa anak kambing yang jadi bangkai itu hina. Fawallah lidunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia dan seisinya di sisi Allah, di pandangan Allah lebih hina dibandingkan pandanganmu terhadap bangkai anak kambing. Saudaraku seiman, kita lihat bangkai hina banget itu bangkai. Allah lihat dunia hina sekali itu dunia. Sayangnya manusianya bahkan memuliakan dunia, bukan memuliakan Allah yang telah menciptakan dunia. Maka barang siapa yang memuliakan dunia, Allah hinakan di akhirat. Siapa yang menghinakan dunia, maksudnya menghinakan dunia bukan kita hina-hina dunia, tapi kita jadikan dunia itu kecil hanya di genggaman kita. Akhirat yang lebih besar, Allah dan ketaatan kita kepada Allah yang lebih besar. Insya Allah, Allah memuliakan kita. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman, Bapak Ibu jamaah Matafi Fakultas Ekonomi UI yang angkatan 80 yang semoga dirahmati Allah. Semoga apa yang disampaikan tadi berdasarkan dalil dalam Al-Quran dan hadis bisa menjadi ilmu dan wawasan bagi kita dan bisa mengingatkan kita bahwa sesungguhnya sisa hidup kita hanyalah sesaat. Tinggal apa yang harus kita perbuat. Jangan disia-siakan untuk bekal yang lama nanti. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, saya kembalikan kepada admin. Silakan Pak, kita mulai tanya jawab. Baik, alhamdulillah. Syukron Ustadz. Telah kita dengarkan bersama tadi uraian dari Bapak Ustadz Ahmad Susilo mengenai kehidupan di dunia, kemudian kehidupan di akhirat. Bagaimana nanti kita bisa menuju ke sana. Untuk jamaah sekalian, dipersilahkan untuk bertanya secara langsung saja. Silakan di-unmute dulu mic-nya. Saya mau bertanya. Silakan ini dari Pak Eri, ini ketua angkatan kita nih, Pak Ustadz. Silakan Pak, silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya ingin sedikit menyinggung tadi bahasan mengenai hadis. Kalau nggak salah hadis nomor 2492 Sahih Muslim mengenai kemewahan dunia membawa kebinasaan. Pertanyaan saya sederhana, Pak Ustadz. Apa definisi kemewahan? Saya punya uang tunai di bank 9 triliun. Saya mau beli jam harga 600 juta. Apakah itu kemewahan, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya jam
Bapak punya jam beli di pasar, harganya 100.000. Bapak punya jam beli di Swiss, harganya 600 juta. Dengan dilapisi berlian. Dipakai untuk lihat waktu. Kira-kira waktunya sama atau beda, Pak? Sama, Pak. Kita yakin sama. Di mana bedanya, Pak? Di mana bedanya, Pak? Gengsi. Ini nih, hatinya, Pak. Yang pakai 100.000 minder, Pak. Yang pakai 600 juta, Pak, kemungkinan riaknya. Nah, itulah kemewahan, Pak. Ketika seseorang mengenakan sesuatu, timbul riak, bangga pada dirinya. Ujub, sombong. Nah, itulah kemewahan, Pak. Kalau orang itu tidak mewah, tidak panen, tidak sombong, nggak ada masalah. Cuman mungkinkah seorang pakai jam 600 juta nggak sombong, Pak? Mungkin apa enggak? Nggak masuk akal. Pakai baju 200.000 cukup, 1 juta lah, oke, bagus. Tapi itu 10 juta, beda. Di laundry di tempat yang sama. Yang harga 1 juta, kena laundry, kena cacat sedikit. Marahnya sederhana. Yang harga 10 juta, kena cacat, Pak. Kira-kira marahnya kayak apa, Pak? Orang pakai mobil seharga 100 juta, mobil bekas, kesenggol, lecet, marah, boleh jadi senyum. Ya Allah, titipanku pecah lampunya. Coba punya mobil 1,2 M, jangan pecah deh, Pak, baret. Ditonjok tuh Pak yang baretin, Pak. Nah, itulah kemewahan. Kenapa? Ketika manusia mencintai dunia melebihi dari zuhudnya, melebihi dari rasa cintanya. Maka di hadis yang Bapak tanyakan 2492 tentang kemewahan dunia membuat binasa adalah ketika manusia sudah berlomba-lomba dengan dunia, berbangga-bangga dengan dunia, pamer dunia, lalu merasa hebat dengan dirinya. Itu yang menjadikan binasa. Tapi kalau dunia hanya digenggam, dimiliki tapi tidak untuk berlebih-lebihan, berzuhud dengan dunia, nggak dipamerkan, nggak ada ria, nggak berlebih-lebihan, maka insya Allah itu bukan kemewahan. Itu rasa syukur yang Allah perintahkan di surat 8, di surat 94, yakni surat Ad-Duha, surat 93, maaf, surat Ad-Duha, di ayat terakhir, ayat 8, fa'amma bini'mati rabbika fahaddis. Maka adapun nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, harus kamu haddasa, kamu sebut. Yang dimaksud sebut itu adalah kamu syukuri. Dengan syukur yang benar. Tapi jangan berlebih-lebihan. Jadi kalau ternyata Anda sudah berlebihan, melampaui batas, Allah nggak suka, Pak. Silakan, Ibu Eri bisa buka surat ke-7, surat Al-A'raf, ayat yang ke-31. Surat 7, Al-A'raf, ayat 31, Allah berfirman begini. Ya Bani Adam, hai anak cucu Adam, hai anak Adam, manusia. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang indah. Kita disuruh pakai yang indah loh, Pak. Indah kulli masjid, saat kamu mau masuk masjid, saat mau ibadah, mau sholat, jangan yang lusuh, pakai yang indah. Maaf, saya tanya, apakah indah itu identik dengan mahal? Tidak. Indah itu tidak identik dengan mahal, Pak. Kalau mahal itu prestisnya. Tapi indah itu bersih, rapih, dan cocok. Ada pakaian mahal, harganya 3 juta, 10 juta, 300 juta, 100 juta, 300 juta. Auratnya kemana-mana, nggak ada indahnya sama sekali. Tapi bagi orang itu indah. Karena hawa nafsu. Akhirnya apa? Aturan Allahnya dikesampingkan. Hawa nafsunya yang dinomorsatukan. Maka itulah yang menyebabkan binasa. Maka Allah katakan, pakai yang indah. Wakulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ah, ini dia. Anda beli jam tangan 600 juta, berlebihan amat. Mau diapain itu jam? Bong sama kok. Kecuali ketika pakai jam tangan 600 juta, waktunya bisa lebih panjang. Ah, silakan. Bong sama dengan yang 100.000 kok. Berarti Anda sudah berlebih-lebihan. Apa kata Allah?
Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi di situ Pak, sebetulnya karena dia berlebihan itu yang Allah nggak cintai. Tapi saya kan duitnya bertriliun-triliun. Masa jam tangan saya 1 juta? Memang Anda dosa kalau beli jam tangan 1 juta. Meskipun harta Anda triliunan dolar. Tapi duit saya 1 triliun, maka pakaian saya cuma harganya 1 juta. Memang yang duitnya bertriliun-triliun, pakaiannya harus 100 juta harganya. Anda beli lebih, pasti akan timbul sifat ria. Nah, ria itu pada akhirnya Pak, menghancurkan seluruh amal ibadah. Karena apa? Karena ketika kita beribadah, beramal, berpakaian, dan seterusnya, tiba-tiba ingin dapat pujian, hancur tuh semuanya. Jadi pada hakikatnya, kemewahan dunia itu tidak masalah kita nikmati dunia. Abu Bakar kaya raya, Pak. Rasulullah kaya raya, Pak. Tapi Rasulullah itu zuhud, Rasulullah itu sederhana. Maka di sini sekali lagi, Allah dan Rasul tidak melarang seseorang kaya raya. Tetapi yang Allah inginkan adalah ketika seorang hamba dititipi kekayaan dan kaya raya itu, jangan kemudian berlebih-lebihan. Silakan Bu Erni boleh dibuka di kitab Bulughul Maram 1519. Orang kaya boleh, tapi zuhud, maka ini diperbolehkan. Coba kita lihat. Hadis nomor 1519 di kitab Bulughul Maram. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad mengatakan begini. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tolong tunjukkan kepadaku suatu amal. Idza amaltuhu ahabbani Allah. Jika aku beramal dengan amal itu, maka Allah akan mencintaiku. Yuhibbukallah." Kemudian idza amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Manusia pun akan mencintaiku. Faqala, Rasulullah menjawab, izhad fit dunya, berlakulah kamu zuhud di dunia. Yuhibbukallah, nanti Allah mencintaimu. Washad fima indan nas, berzuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Jangan iri, jangan dengki kepada Allah, kepada manusia yang diberikan lebih banyak. Maka manusia akan mencintaimu. Yuhibbukan nas. Apakah zuhud itu harus miskin? Coba Ibu, hadis berikutnya yang nomor 1520. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar Rasul bersabda? Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan begini. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdit taqi." Allah itu sangat mencintai hamba yang bertakwa. Wal ghani, yang kaya. Kaya tapi nggak pamer kekayaan, tapi selalu merasa cukup. Nggak terus ingin dapat lebih. Boleh, tapi dia sadar itu bukan miliknya pribadi, tapi harus kembali nanti kepada Allah. Wal khafi, dan yang tersembunyi, maksudnya tersembunyi, nggak pamer kekayaan, nggak ria, nggak pamer ibadah. Nah ini Pak, ini zuhud namanya. Jadi pembinasakan itu ketika kita sudah berbangga-bangga dengan dunia, pamer kekayaan, riak dengan apa yang kita pakai, itulah yang menyebabkan kita binasa. Wallahu a'lam. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya, silakan teman-teman yang lain barangkali. Boleh ya, Pak Acil nanya. Ya, silakan. Pak Acil boleh nanya. Ya, silakan Bu Evi. Assalamualaikum Ustadz, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Nah, ini sesuai topik ya. Mempersiapkan sisa usia ya. Tadi kan Ustadz juga udah bilang ya. Kalau dihitung kan udah 4 dekade nih Ustadz. Iya Ibu, subhanallah. Kita, yang saya tahu, makin kita belajar atau berusaha mendekat pada agama gitu, setannya tuh makin nempel aja. Betul Pak, betul. Jadi rasanya makin kita belajar ilmu agama itu kan wajib ya. Rasanya ibadah-ibadah atau amalan-amalan kita tuh semakin kita mencoba menganalisis, saya pribadi menganalisis ya.
Sampai akhirnya yang basicnya itu malah kadang-kadang jadi blur gitu ya. Jadi gimana caranya supaya tetap istiqomah gitu ya, nggak usah questioning, bertanya, jangan tanya terlalu banyak ya, jalankan saja, itu kan sangat simpel ya, kita jalankan, kita coba resapi amalan-amalan itu ya, katakan amalan sholat, ngaji gitu ya, itu kan paling basic ya Ustadz ya. Tapi seperti saya sampaikan tadi tuh ya, makin kita belajar gitu, makin nempel aja tuh di pundak gitu tuh setan kiri kanan, ganggu kita. Tolong Ustadz, itu bagaimana caranya kita istiqomah, kemudian juga supaya bisa khusyuk dalam melakukan ibadah kita, karena tadi kan Ustadz bilang kita nggak tahu tuh umur kita sampai kapan, ya nggak? Kita tidur kita nggak tahu juga kita bakal bangun apa enggak, ya nggak? Gitu kan Ustadz. Betul, Ibu. Tolong Ustadz ya. Assalamualaikum, makasih Ustadz sebelumnya. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Ibu, bahwasanya setiap manusia memang selalu dibarengi oleh setan. Selalu dibarengi oleh setan. Tetapi bedanya, ada yang bisa mengalahkan hawa nafsu setan, ada yang dikalahkan oleh setan. Ibu berkata tadi, makin tinggi ilmu seorang hamba, makin iman, betul makin hebat gangguan setannya. Tapi insya Allah dengan iman itulah, dengan ilmu agama itulah, seseorang makin bisa mengetahui bagaimana cara melawan setan itu. Makin tinggi ilmunya, betul makin besar godaannya. Tetapi makin banyak ilmunya, makin tahu jalan keluarnya sebanding dengan itu. Contoh, kita belajar makin tinggi ilmunya, kita bisa menyelesaikan solusi dari bermacam-macam kasus. Makin rendah ilmunya, satu solusi saja sulitnya luar biasa. Mari, yang terpenting jangan kita nyalain setan, tapi kita lawan setan. Itu yang paling utama. Karena Allah perintahkan kita. Setan, Allah perintahkan, berjuanglah, berjihadlah, bersungguh-sungguh. Diawali dari mendawamkan yang biasa-biasa rutinitas. Sholat yang biasa tepat waktu. Para laki-laki ke masjid, jaga ke masjid. Sholat yang sunnahnya mulai dijaga. Puasanya, sunnahnya dijaga. Terus, tapi terus kita tingkatkan. Jangan cuma standar. Maaf, orang hidup di dunia nggak pengen standar-standar terus. Bercita-cita kalau saya punya mobil yang agak bagus, sudah punya bagus, yang lebih bagus, sudah lebih bagus, yang paling bagus, terus nggak pernah puas. Kenapa urusan akhirat Anda cepat puas? Nah, berarti motivasi diri yang kurang. Motivasi diri kita yang kurang. Dan siapa pengganggunya? Memang setan, Ibu. Betul. Setan yang selalu mengganggu. Dan tidaklah manusia, kecuali selalu bersamanya ada setan. Coba kita lihat. Maaf Ibu, silakan bisa dibantu di Sahih Muslim. Nomor 2410. Muslim 2410, di situ Abdullah bin Mas'ud menggambarkan bahwasanya tidaklah setiap manusia kecuali bersamanya ada setannya. Sampai Abdullah bin Mas'ud, apakah Anda juga ya Rasulullah? Ya, aku juga ada setan. Aku juga senantiasa diganggu oleh setan dan ada setan yang selalu bersamaku. Tapi apa kata Rasulullah? Mereka itu bisa aku kalahkan. Karena aku dijaga oleh Allah. Aku dijaga oleh Allah. Makanya apa? Mereka yang menggodaku, kata Rasulullah SAW, pada akhirnya tidak nyuruh keburukan. Fala ya'muruni illa bi khair. Tidak menyuruhku untuk berbuat keburukan, kecuali berbuat kebaikan. Jadi setan-setan yang ganggu Rasul itu takluk. Karena Rasul dilindungi oleh Allah. Nah, pertanyaannya, kita sudah pernah minta belum perlindungan kepada Allah dari gangguan setan? Boleh jadi kitanya nggak pernah minta perlindungan, sedangkan setan menggoda kita terus-menerus, ganggu kita terus-menerus. Dengan cara apa setan mengganggu? Ibu buka surat 7 Al-A'raf ayat 199, kemudian gandengan ayat 200. Di surat Al-A'raf ayat 199, Allah perintah kita, khudhil afwa. Jadilah kamu orang yang pemaaf.
Jangan gampang marah, jangan gampang emosi, jangan naik pitam, jangan suka membalas keburukan. Jadilah pemaaf, jadilah pemaaf. Rasul mempraktekkan ayat ini benar-benar. Rasul itu nggak pernah marah sama orang. Yang ada kesalahan apapun dimaafkan, dimaafkan. Bisa nggak kita melakukan itu? Kalau kita bisa, berarti kita memang mampu untuk. Tapi sulit, ya memang, karena diganggu setan. Saat Anda tidak bisa jadi pemaaf, Anda sedang diganggu setan, kata Allah. Maka dikatakan, wa'arid anil jahilin. Tinggalkanlah orang-orang yang jahil. Ternyata kita nggak bisa memaafkan. Kita nggak mau taat. Kita nggak mau meninggalkan orang jahil. Bahkan kita melawan. Bahkan kita menyambut. Kata-katanya kotor. Tandanya Anda sedang diganggu setan. Maka kata Allah berfirman di ayat 200-nya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Jika setan datang menggodamu dengan suatu gangguan, segera minta perlindungan kepada Allah. Apa sih gangguan setan di sini? Anda pemarah itu lagi diganggu setan itu. Anda nggak sabaran itu lagi diganggu setan itu. Anda tergesa-gesa dalam urusan ibadah. Giliran urusan dunia pengennya lama-lama. Girisan sholat pengennya cepet-cepet. Baca Quran pengen cepet-cepet. Itu Anda lagi diganggu setan. Pernahkah minta tolong pada Allah? Fasta'id billah. Nah ini yang jadi masalah. Kitanya kadang nggak minta tolong sama Allah. Padahal kita nggak mampu mengalahkan setan sendiri. Maka jangan disalahkan setannya. Tapi Allah perintahkan kita lawan setan. Anda nggak mampu melawan setan sendiri, harus minta pertolongan. Kepada siapa kita minta tolong? Kepada Allah. Kalau Rasul dan para sahabat itu luar biasa, Bu. Coba buka lagi surat 41. Surat Fussilat, ayat yang ke-34 dan 35. Bagaimana perintah Allah di situ? Apabila kita didolimi, kita disakiti, kita dihina, dicelak, dan seterusnya. Allahu Akbar. Disuruh jadi pemaaf. Maka Allah katakan di ayat itu, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Perbuatan yang baik itu tidak sama dengan perbuatan yang buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Maka tolaklah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatanmu yang lebih baik. Fa'idal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jika kamu selalu menolak perbuatan jahat dengan perbuatan yang baik, kamu dihina, kamu memaafkan, kamu disakiti tapi kamu tidak membalas, maka sesungguhnya mereka yang memusuhimu akan jadi teman yang paling setia. Allah yang janji. Bukankah Umar bin Khattab dulunya kayak apa? Rasulullah nggak pernah balas, bahkan memaafkan, mendoakan, jadi teman setia. Amru bin al-As, kayak apa bencinya kepada Rasul. Rasul nggak pernah membalas, akhirnya jadi teman setia. Bagaimana yang lain? Sumamah ibnu Uthal, Khalid bin Walid, Abu Sufyan. Bukankah sahabat Rasul dulu banyak yang musuh dengan Rasul? Tapi Rasulnya memaafkan, tidak membalas, akhirnya jadi teman setia. Saat Anda tidak mampu itu, berarti Anda lagi diganggu setan. Itu Allah katakan di ayat ke-35-nya. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru. Enggak ada yang punya sifat baik kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Orang yang punya sifat baik pasti akan dapat kemenangan yang besar, keberuntungan di akhirat nanti. Nah, saat Anda nggak bisa memaafkan, sesungguhnya Anda lagi diganggu setan. Maka ayat 36 Allah katakan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Jika setan datang menggoda kamu dengan suatu gangguan, setan itu menggoda kita apa? Malas sholat, malas ibadah, malas baca Quran, jadi orang judes, jadi pemarah, gak suka memaafkan. Itu semua sifat buruknya setan. Jangan kamu ikuti. Lawan. Kamu gak mampu sendiri. Minta tolong sama Allah. Innahu huwas sami'ul alim. Karena Allah itu yang maha pendengar, maha mengetahui. Jadi kita wajib minta tolong sama Allah. Lawan hawa nafsu setan. Caranya gimana? Tadi Ibu kata-kata adalah kita mulai dari yang kecil-kecil. Yang penting yang kecil-kecil itu kita dawamkan. Jangan pernah ditinggal. Udah, yang penting standar aja lah. Yang penting sholat nggak ditinggalkan. Loh kok yang penting? Untuk akhirat kok yang penting, sedangkan untuk dunia Anda nggak pernah ngomong yang penting. Sudahlah, yang penting punya gaji 10 juta cukuplah, punya istri, punya anak 10 juta ngontrak cukuplah. Apa Anda berani begitu untuk dunia? Sudahlah, cukup yang penting 50 juta, cukup begitu. 50 pengen ngejar 100, 100 ngejar 200, 200 ngejar 1 miliar, 1 miliar ngejar 3 miliar. Itulah manusia untuk dunia. Kenapa giliran untuk akhirat sudahlah cukup, yang penting sholat saya cukup. Istiqomah itu bukan menurut kita. Yang penting sholatnya dijaga. Enggak. Berjuang lebih serius lagi untuk akhirat.
untuk meraih kedudukan yang lebih tinggi. Cuman memang manusia sudah kebalik. Untuk dunia berjuang tanpa batas, seakan-akan mau hidup selamanya. Giliran untuk akhirat, melempem. Meskipun kadang mengatakan, beribadahlah seakan-akan kamu mati besok. Carilah dunia, bekerja seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Orang kalau tahu hidup selama-lamanya nggak bakal mau ibadah. Orang kalau tahu mau tuh besok nggak bakal nyari duit, mau mati mau ibadah terus. Nah, maka itu bukan hadis, itu kata-kata yang tidak ada dalilnya sama sekali. Wallahualam. Jadi memang betul Ibu, kita senantiasa diganggu setan. Tapi Allah cuma pesan, jangan kamu diganggu oleh setan lalu kamu nurut. Kamu harus lawan, karena setan itu musuh, jadikan dia musuh. Satu ayat penutup lagi dari pertanyaan Ibu, silahkan buka surat 35. Silahkan buka surat 35, surat Fatir, ayatnya ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Bagaimana Allah mengingatkan kita di surat tersebut? Surat Fatir, surat 35, ayat ke-5 dan ayat ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar dan adalah benar. Adanya hari akhir, adanya pahala, adanya azab kubur, adanya kematian, adanya fitnah, adanya setan, adanya itu benar, adanya neraka, adanya surga, adanya pahala, adanya dosa, itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kamu tertipu dan terpedaya dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan terperdaya oleh setan yang selalu menipu kamu dan memperdayakan kamu sehingga kamu lebih meninggalkan Allah dibandingkan meninggalkan dunia. Gara-gara apa itu? Setan yang selalu memperdayakan kamu tentang Allah. Maka Allah katakan di ayat 6, Inna syaitana lakum adu. Setan itu musuhmu. Fattakhidhuhu aduan. Perlakukan dia jadi musuh, lawan. Jangan diikuti hawa nafsunya, sifat malasnya, sifat pemarahnya, sifat pembangkangnya. Jangan diikuti. Kalau kamu mengikuti sifat-sifat setan, innama yad'u hizbahu. Sesungguhnya setan hanya mengajakmu untuk menjadi temannya, golongannya. Liyakunu min ashabis sa'ir. Supaya nanti bisa masuk bareng setan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Itu dia tujuan setan, Bapak Ibu sekalian. Itu dia tujuan setan. Ternyata, Bapak Ibu, ada salah satu kunci yang tegas-tegas Allah firmankan. Bahwasanya jika Anda mampu mengamalkan ini, maka Anda tidak akan mampu digoda oleh setan. Allah yang berfirman itu. Silakan buka surat Al-Hijr, surat 15. Ayat ke-39 dan ayat 40. Ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, iblis minta tangguh kepada Allah. Kemudian diberi tangguh, lalu iblis berjanji di hadapan Allah. Ayat 39. Qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Wahai Rabbku, kata iblis, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat sehingga aku diusir dari surga, maka pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan salah dipandang baik oleh manusia di bumi. Ini terjadi. Jadi iblis itu, setan itu memutarbalikkan yang buruk jadi baik. Subhanallah, godaan itu ada. Hayya ala sholah, kata setan, ntar dulu, baru aja ada, ntar aja belum qomat. Udah qomat, baru qomat, udah nggak usah ke masjid, yang penting sholat. Terus dibisikkan, seperti itu. Memandang baik sesuatu yang buruk di permukaan bumi. Sampai iblis janjinya di situ. Wala ughwiyannahum ajma'in. Aku akan ganggu manusia dengan menyesatkan mereka semuanya. Aku sesatkan semua manusia. Lihat, satu yang iblis katakan gak akan mampu disesatkan. Siapa itu? Ayat 40-nya. Illa, kecuali ibadaka, hamba-hambamu. Minhum, di antara mereka, mukhlasin, yang ikhlas. Diterjemahkan terpilih. Maksudnya, mukhlas itu ikhlas. Jadi Ibu, ternyata salah satu cara mengalahkan setan yang paling kokoh adalah jadilah orang yang ikhlas. Itu deh. Mari ikhlas.
Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam bergaul, ikhlas mencari nafkah, ikhlas berumah tangga, ikhlas dalam bersosialisasi, ikhlas beramal, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Kalau kita mampu ikhlas, setan hands up. Setan sendiri yang ngomong di hadapan Allah. Gak bisa mengalahkan orang yang ikhlas. Jadi kuncinya, jadilah orang yang ikhlas. Semoga Allah berikan kekuatan kita agar berlaku ikhlas. Wallahu a'lam. Demikian Ibu. Semoga apa yang Ibu tanyakan bisa terwakili dengan jawaban ini. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Mungkin ada rekan-rekan yang lain yang ada pertanyaan, silakan diajukan ke Ustadz langsung. Silakan. Tadi di chat room ada deh, Cil. Di chat, coba kita lihat. Ada tadi. Di chat nggak kelihatan ya. Ada tadi. Ada ya. Nanjak deh. Oh iya, dari Pak Firdaus nih, angkatan 81. Silakan. Pak, saya mau bertanya. Seorang istri adalah madrasah dalam rumahnya. Bila kita sudah mengerjakan tugasnya, mengajarkan agama dan sunnah-sunnah. Tapi dalam keluarga ada yang tidak mendengarkan dan belum menjalankan apa yang ilmu agama ajarkan. Mereka mendengar, tapi belum mengikuti. Apakah ibu itu masih diminta pertanggungan jawab di hadapan Allah? Itu Ustadz pertanyaannya. Tidak ada satupun manusia pasti dimintai tanggung jawab, Pak. Cuman yang jadi permasalahan, mampu nggak mempertanggungjawabkan dengan baik. Contoh, bapak-bapak, ibu-ibu dulu lulus dari Fakultas Ekonomi, pasti nyusun skripsi, Pak. Skripsi itu tidak begitu saja diluluskan, pasti disertasi itu disidang di hadapan dosen pembimbing dan dosen penguji. Jadi Anda pasti akan ditanya tentang skripsi yang Anda susun. Lulus atau tidaknya Anda tergantung bagaimana bisa menjelaskan nggak skripsi yang Anda susun. Itulah bedanya lulusnya mahasiswa dengan SMA. SMA bisa nyontek. Kalau skripsi nggak bisa nyontek, makanya langsung. Nyusunnya bisa nyontek, tapi disertasi dipertanggungjawabkan di hadapan. Maka setiap kita, Pak, akan dimintai tanggung jawab. Nggak mungkin tidak. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Sampai Allah tanyakan itu di surat 75 ayat yang ke-36. Surat 75, surat Al-Qiyamah ayat 36. Di situ Allah berfirman, Ayah sabul insanu ayyutsraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa akan dibiarkan saja begitu saja oleh Allah tanpa pertanggungjawaban? Jadi semua diminta tanggung jawab. Pertanyaan Ibu tadi, sudah mendidik, sudah menyampaikan, sudah mengajarkan, sudah memerintah, sudah. Tapi ada saja di anggota keluarga yang tidak mau mengamalkan. Padahal sudah disampaikan, bahkan ilmunya tahu. Apakah yang menyampaikan itu akan dimintai tanggung jawab? Iya. Tanggung jawabnya bagaimana? Kamu sudah menyampaikan belum? Sudah. Mana buktinya? Kan ada catatannya, Pak. Oh, ternyata betul dia sudah mengingatkan, dia sudah menyampaikan. Dan ternyata yang salah bukan yang menyampaikan, yang mengingatkan, tapi yang diingatkan, nggak mau nurut. Tanggung jawab Anda lulus. Kenapa? Memang Anda sudah membuktikan. Makanya ada surat pendek, namanya surat Al-Asr. Demi masa, surat 103. Pendek, Pak. Wal-Asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya setiap manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Cuma 3 ayat, Pak. Hanya yang tidak rugi siapa? Yang beriman, yang beramal soleh, yang saling nasihat, menasehati, mendakwah, menyampaikan yang hak, yang benar dengan kesabaran. Ketika kita sudah mengajarkan, menyampaikan dengan kesabaran, dengan yang hak, yang diajak nggak mau nurut, bukan lagi tanggung jawab kita. Insya Allah tanggung jawab kita sudah beres, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita bisa membeberkan, memaparkan pertanggungjawaban itu di hadapan Allah. Contoh, misal sederhana. Nabi Nuh, Pak, istrinya sama anaknya nggak kebawa, Pak.
950 tahun dakwah, istrinya nggak bisa diajak, anaknya bangkang, Pak. Nabi Nuh diminta tanggung jawab, Pak. Iya, hai Nuh, kenapa anakmu membangkang? Kenapa istrimu membangkang? Nabi Nuh nanti bercerita, ya Allah, Engkau Maha tahu, aku sudah dakwah kepada mereka. Dalam terang-terangan, siang malam, bahkan mereka tetap menghinakan. Allah menerima apa? Tanggung jawabnya Nabi Nuh. Karena memang sudah dijalankan. Maka contohnya, ada seorang tua, nggak didik anaknya, dibiarkan. Dalam masa bodoh, kamu sudah gede, mau sholat, mau nggak terserah kamu. Ini nanti omongan itu ada pertanggungjawabannya. Kok kamu ngomong begitu sih? Kenapa kamu nggak mendidik? Habis tanggung jawab sudah besar, tapi kan itu anakmu. Kenapa kamu biarkan? Nah, itu yang nanti pertanggungjawabannya menjadi berat. Tapi kalau sudah kita lakukan, ternyata mereka tidak mau mengamalkan, tidak beriman, urusan iman bukan urusan kita. Iman itu urusan Allah. Kita wajibnya hanya menyampaikan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demikian Ibu, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Kita masih punya waktu sedikit lagi. Sekarang 17.22, ada 8 menit. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi. Silakan teman-teman yang bertanya kepada Ustadz. Ya, kalau tidak ada, saya mungkin bertanya Ustadz sedikit nih. Silakan, Pak. Jadi begini Ustadz, tadi disebutkan bahwa kita dimintakan pertanggungan jawab. Ini ada kaitannya juga nggak Ustadz dengan masyarakat kita misalnya yang melakukan maksiat, misalnya minum minuman keras gitu ya. Kemudian kita memberitahu jangan minum. Terus ada lagi, kan ada 3, iman itu ada 3 katanya. Yang paling kuat adalah berbuat dengan tanganmu. Yang kedua adalah mengucapkan larangan. Yang ketiga dalam hati gitu ya. Dalam hati, itu kaitannya bagaimana Ustadz dengan nahi mungkar tadi? Iya. Baik. Di kitab Sahih Muslim, hadis nomor 40, bisa dibuka di kitab Sahih Muslim, hadis nomor 40, disebutkan di sana. Idza ra'aitumul munkarat, apabila kamu melihat ada suatu kemungkaran, ini orang maksiat, ini orang minum-minum, ini orang gak ngerjain sholat, ini orang durhaka, maka Rasul perintah ada 3 cara yang Bapak katakan, betul. Fal yughayyir biyadi. Pertama kali kamu rubah dengan tanganmu, maksudnya pakai kekuasaan. Yang dimaksud dengan kekuasaan itu kamu harus pakai kekuasaanmu, rubah. Salah itu. Kalau punya kekuasaan. Ustaz, saya nggak punya kekuasaan. Fa'idha lam tastati' fal yughayyir bilisanik. Kamu nggak mampu karena nggak punya kekuasaan, nggak punya tangan, maka rubah dengan lisan. Nasihat, Pak. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saya nasehatin nggak dipakai Ustadz. Ilmu saya juga nggak mumpuni Ustadz. Saya hanya punya ilmu untuk diri saya. Saya nggak bisa menyampaikan Ustadz. Fa'idha lam tastati fal yughayyir biqalbik. Apabila kamu tidak mampu dengan nasihat, maka robah dengan hatimu. Doa. Dan kita menolak, kita menentang, kita menolak, dan dengan tegas mengatakan, itu tidak bisa ditolerir. Ada ketidakmampuan kita. Tapi kita mengatakan perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Maka apabila itu sudah dilakukan, wadzalika adhaful iman. Dengan doa, dengan hati, itu memang yang paling lemah imannya. Betul, yang paling lemah imannya itu dengan hati. Tapi itulah kemampuan kita. Nanti oleh Allah kita ditanya, kamu lihat kemungkaran sekelilingmu, sudah apa yang kamu perbuat? Kamu kan punya kekuasaan, kenapa nggak pakai kekuasaanmu? Nah, ditanya, Pak. Kamu kan punya ilmu, punya lisan, kenapa nggak kamu nasihati? Kamu kan punya hati, bisa doa, kenapa kamu nggak mendoakan? Bahkan kamu mentolerir yang seperti itu. Udahlah, urusan mereka seakan-akan membiarkan begitu saja. Tidak boleh kita berbuat demikian. Tapi intinya sekali lagi, kita tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Istilahnya begini, Pak. Di dunia, ketika orang dimintai tanggung jawab, bisa ngeles loh, Pak. Bisa ngeyel, Pak. Betul apa betul, Pak? Pertanggungjawaban kita itu Anda mau ngeyel, tapi di hadapan Allah. Nah, itu yang jadi masalah. Maka semua yang kita lakukan itu tercatat.
Coba Ibu bisa screen buka lagi surat tadi, surat 75 Al-Qiyamah ke ayat 13 sampai 15. Semua yang kita lakukan, Pak, berupa nasihat melalui kekuatan kah, melalui kedudukan, melalui tangan, atau melalui ilmu, atau melalui hati, atau setiap amal perbuatan kita, itu nggak ada yang luput dari catatan. Dan semuanya pasti akan diberitakan kepada kita. Maka disebutkan di surat Al-Qiyamah ayat 13 sampai 15. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu setiap kita manusia akan diberitakan oleh Allah kepada kita semua yang telah dikerjakannya dan yang dilalaikannya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan setiap manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adhirah. Meskipun dia manusia mengemukakan bermacam-macam alasan. Jadi kita susun alasan itu mari di dunia untuk bisa mempertanggungjawabkan disertasi kita di hadapan Allah. Sebagaimana Bapak ingin lulus, nyusun skripsi disusun dengan baik. Supaya apa? Bisa menjawab semua pertanyaan dosen penguji. Makin baik jawabannya, makin cocok dengan skripsinya, Anda lulusnya bisa jadi lebih baik, bahkan bisa jadi summa cum laude. Makin asal-asalan, paling minimal cukup. Apakah kita pengen cukup sekedar surga, Pak? Tentu saja tidak. Cuman memang urusan akhirat adalah yang penting masuk surga. Yang jadi masalah yakin ada yang penting masuk surga sudah bisa masuk surga dengan amal-amal kita yang sekarang. Wallahu a'lam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin masuk surga, beliau orang is the best. Ibadahnya is the best. Padahal sudah dijamin masuk surga. Saat ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, Anda kan sudah dijamin masuk surga. Ya Rasulullah, Anda kan sudah dapat jaminan ampunan dari dosa-dosa. Kenapa suatu ketika beliau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak? Kenapa Anda sudah dijamin masuk surga? Sholatnya kayak begitu, ini sholat malam loh Pak. Apa jawab Rasulullah? Coba Ibu Erni bisa dibuka hadis Muslim 2416. Hadis Sahih Muslim 2416. Diceritakan dari Mughirah bin Syu'bah. Pada suatu malam Mughirah bin Syu'bah bermalam di rumah Rasulullah. Dia sholat malam dengan Rasul. Panjang sholatnya luar biasa. Lama berdirinya. Apa yang terjadi? Sampai kemudian kakinya Rasul, tumitnya bengkak-bengkak. Qadamahu faqila lahu. Ketika tumitnya telah sampai bengkak-bengkak, ditanyalah oleh Mughirah bin Syu'bah kepada Rasul. Apa kata Mughirah bin Syu'bah? Atakafu hada wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, Anda kok sholat memaksakan diri benar sampai tumit Anda bengkak-bengkak begitu. Bukankah Anda telah dapat jaminan Allah diampuni kesalahan dan dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang? Kan Anda sudah dapat jaminan ampunan ya Rasulullah. Kenapa Anda memaksakan diri sampai begitu? Lihat, perhatikan baik-baik jawaban Rasulullah SAW. Faqala, beliau cuma menjawab begini. Afala akunu abdan syakura? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Monggo Bapak Ibu resapi, sudah sejauh mana syukur kita kepada Allah? Dalam hal urusan ibadah kita kayak apa? Lihat Rasul dijamin masuk surga, dapat jaminan ampunan, sholatnya luar biasa mampu. Bagaimana dengan kita? Adalah yang penting sholat fardu nggak ditinggalkan. Lalu aman begitu saja ninggalin yang sunnah? Padahal Rasul sudah dijamin surga, nggak berani ninggalkan yang sunnah. Bahkan lebih hebat lagi ibadahnya. Tidakkah kita mencoba untuk mencontoh Rasul? Meskipun nggak mungkin kita bisa sama, jauh, tapi minimal sekian persen dari perbuatan Rasul, mari kita coba untuk jaga. Insya Allah, semoga semua yang kita lakukan dipertanggungjawabkan insya Allah dengan ringan. Maka nanti di saat dihisab, kan ada orang yang hisabnya ringan, Pak. Tapi ada yang hisabnya berat, tergantung bagaimana disertasi kita di dunia, yakni mempersiapkan amal ibadah kita sebagus mana di dunia, maka makin bagus, makin ringan hisabnya. Makin asal-asalan, makin berat hisabnya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Demikian, Bapak. Semoga. Terima kasih Ustadz.
Terima kasih banyak. Ya, ini ada satu, mungkin Ustadz berkenan untuk menjawabnya. Satu Boleh, aja boleh, dijawab silakan. secara singkat, Ustadz. Ini Pak Ustadz Silakan. dari Ibu Purti Muki. Pak Ustadz, maaf menyambung tadi. Berapa lamakah kita harus mengingatkannya? Terima kasih. Ada satu lagi, Cil, sebelumnya Cil. Sebelumnya mengingatkan itu tidak ada batas waktu, Pak. Jangan ngomong begini, udahlah, saya udah tua, kamu udah dewasa, kamu udah keluarga, masing-masing. Tidak bisa. Mendidik sampai usia dewasa tanggung jawab kita, Pak. Begitu sudah dewasa, dia menikah, mengingatkan. Mengingatkan itu nggak ada batasan. Mengingatkan itu nggak ada batasan. Kalau ada orang mengatakan, terserah kamu deh, saya mah capek ngingetin kamu, oh berarti dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Rasulullah nggak pernah mengingatkannya, nggak pernah putus. Tanpa batas, harus terus-menerus diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah kamu tetap memberi peringatan. Peringatan itu bermanfaat untuk orang yang beriman. Fadzakir inna fa'ati dzikra. Berilah peringatan. Sesungguhnya kamu bertugas memberi peringatan. Maka kita itu tawasobil haq wa tawasobil sob, nggak ada batasannya, Pak. Sampai kapanpun. Jangan pernah orang tua ngomong, terserah kamu nak, kamu udah gede, kamu udah dewasa, bahkan kamu udah nikah, mau sholat mau nggak udah tanggung jawab kamu sendiri. Bapak nggak ikut campur. Ini si bapak yang kayak gini tanggung jawabnya berat di akhirat. Beratnya luar biasa di akhirat, Pak. Kenapa? Karena dia telah lepas tanggung jawab. Jadi mendidik sampai dewasa, tapi kalau mengingatkan, sepanjang Anda masih diberi umur oleh Allah, melihat kemungkaran, wajib tetap diingatkan. Apalagi saudara kita, anak kita, keluarga kita, kan Allah perintahkan di surat 66 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ada keluarga kita nggak mau sholat, nggak mau ibadah. Udahlah, terserah kamu, kamu udah gede. Jangan begitu, Pak. Jadi mengingatkan tidak ada batasan. Sampai kapan? Sepanjang kita masih diberi kehidupan. Wallahu a'lam. Masih ada lagi, Pak? Atau sudah habis? Sudah cukup? Satu lagi di chat room tuh, Pak Acil. Boleh, kalau masih ada satu lagi, boleh. Saya beri kesempatan. Monggo, silakan. Saya bacakan ya. Mohon izin ya Pak Ustadz. Silakan. Ada satu pertanyaan dari Ibu Emi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kenapa orang yang masuk surga tanpa hisab hanya ada 70.000 orang? Kok sedikit sekali ya Pak Ustadz? Syukur. Karena syarat masuk surga tanpa hisab itu berat. Saya tanya, kenapa ada konglomerat di dunia kok cuma berapa orang? Kok sedikit sekali ya dengan miliaran orang? Karena memang yang ingin kaya, berjuangnya sungguh-sungguh sedikit sekali. Yang lainnya berjuang pengen kaya, tapi sekedar. Itu urusan dunia loh, Pak. Kenapa yang jadi profesor, doktor kok sedikit ya dibandingkan yang cuma lulus SD ya? Karena yang mau belajar sungguh-sungguh sedikit. Kenapa yang masuk surga tanpa hisab sedikit ya? Karena yang berusaha masuk surga tanpa hisab memang cuma sedikit. Makanya Rasul cuma mengatakan yang masuk surga tanpa hisab itu hanya 70.000 orang. Dan itu didominasi oleh sahabat Rasul. Didominasi sahabat Rasul, orang-orang terdahulu yang semangat ibadahnya luar biasa. Disebutkan di surat Al-Waqi'ah, surat 56, dari ayat 7 sampai dengan ayat ke-13, ayat yang ke-12. Itu di situ Allah golongkan orang beriman itu terpisah menjadi 3 golongan. Wa kuntum azwajan salasa, kamu terbagi menjadi 3. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah, golongan kanan. Alangkah mulia golongan kanan, yakni orang yang ringan hisabnya, dihisab dengan ringan, terima catatan dengan tangan kanan, lalu dia masuk surga setelah dihisab. Yang kedua, fa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Siapa golongan kiri? Orang beriman yang amal ibadahnya kurang, ternyata banyak dosanya, terima catatan dengan tangan kiri, akhirnya hisabnya berat, harus ke neraka dulu. Was-sabiqun as-sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, yakni para sahabat yang dulu masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun.
Ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang yang akan didekatkan oleh Allah kepada Allah. Kemana mereka tempatkan? Allah tempatkan fi jannatin na'im. Allah tempatkan di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Subhanallah. Siapakah mereka? Di ayat 13 dan ayat 14 dikatakan, sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Yang masuk surga tanpa hisab itu adalah sebagian besar orang-orang yang terdahulu. Itulah para sahabat yang semangatnya luar biasa. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Kita itu orang kemudian, Bu. Kenapa? Ya, cobalah kita rasakan sendiri kayak apa semangat ibadah kita. Pernahkah kita hayya ala sholat sudah siap? Yang ada masih entar. Kapan orang hayya ala sholat sudah siap? Ketika lagi di Masjidil Haram, lagi umroh, di Mekah, di Madinah. Belum adzan baru datang ke masjid. Coba sekarang di sini. Boro-boro, malah cuma sedikit yang ke masjid. Artinya apa? Memang sebanding dengan amalan kita. Maka tiap kita akan memperoleh surga bertingkat-tingkat. Sebagaimana amal-amal kita yang kita lakukan di dunia. Makin banyak amalannya, makin tinggi tingkatan imannya, makin tinggi kedudukannya di dalam surga. Jadi ketika ibu bertanya, kenapa sih kok cuma sedikit, cuma 70.000? Karena Rasul sudah bersabda demikian. Kenapa sih nggak 100.000? Silahkan tanya nanti sama Rasul. Artinya apa? Kita nggak perlu memprotes tentang yang disabdakan Rasul. Kenapa hanya 70? Rasul mengatakan itu. Tapi secara syar'i alasannya adalah karena memang yang betul-betul semangat untuk masuk surga tanpa hisab hanya sedikit sekali kalangan yang sekarang ini. Sebagian besar adalah kalangan para sahabat. Seperti yang telah disampaikan tadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah. Demikian Ibu. Wallahu a'lam. Baik, sepertinya waktunya sudah cukup ya Bapak, Ibu, dan semua jamaah yang alhamdulillah kita bisa bergabung pada kesempatan sore hari ini. Saya berdoa untuk semua, untuk para jamaah dari Mapata UI, semoga insya Allah senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan, diberikan oleh kekuatan, bisa istiqomah di atas iman dan takwa, tetap di atas jalan yang hak, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita, menguatkan dan meningkatkan amal ibadah kita, dan kelak semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan orang-orang yang berbakti. Amin ya rabbal alamin. Mari Bapak Ibu, karena kesalahan dari diri saya dan tentu dari kita yang penuh kekurangan dan kekhilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Kita akhiri taklim ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.